Shalom, saya Percaya di Teguh dari kelas 12.6. Pada kesempatan yang hari ini, saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan mengenai mengampuni musuh kita sendiri. Kita manusia merupakan makhluk sosial tentunya, yang tidak terlepas dari adanya interaksi antar manusia, antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Di mana dari interaksi itu dapat menghasilkan yang namanya persahabatan maupun pertikaian ataupun perkelahian. Nah, dalam firman Tuhan pada hari ini kita akan diajarkan mengenai bagaimana caranya atau mengampuni musuh kita sendiri. Pada ayat yang akan berfirman pada hari ini adalah Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Begini dari isi dari firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah teman-teman, dari ayat ini kita diajarkan untuk mengampuni orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Dalam artian orang-orang yang telah pernah membuat kita marah, geram, emosi, maupun sakit hati tentunya. Seperti contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri, teman-teman. Tuhan Yesus walaupun dia diujar kebencian, dicaci maki, diludahi, dipukul, bahkan diolok-olok, dia tetap mengampuni manusia, umatnya sendiri, teman-teman. Apa bukti dari pengampunan dia terhadap manusia? Bukti dari pengampunan dia terhadap umatnya adalah dia rela mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa-dosa manusia. Walaupun kita tahu manusia itu sendiri pernah berbuat dosa terhadap ia. Demikian pula kita manusia, tentunya kita juga harus mengambil sedikit dari sifat Kristus untuk mengampuni semua orang yang pernah membuat kita emosi, marah, geram. Sehingga apa? Sehingga kita hidup dapat menjadi damai. Nah teman-teman, saya memiliki sebuah cerita di mana ada satu orang anak yang sedang bermain-main dengan teman-temannya. Si anak juga memiliki sahabat dekat tentunya. Nah, lalu pada saat si anak tersebut bermain dengan teman-temannya yang lain tersebut tidak sengaja memukul tangan temannya menggunakan kayu, teman-teman. Lalu bagaimana? Lalu si anak tersebut menangis. Si anak tersebut mengadu dengan orang tuanya. Lalu orang tuanya bertanya, "Kenapa? Kenapa engkau bersedih?" Jawab si anak demikian, "Ma, aku tadi main, lalu aku dipukul temanku." Lalu mamanya berhenti sejenak. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Anak tersebut walaupun mamanya tidak mengatakan berminta maaf, anak tersebut akhirnya tidak meminta maaf juga, teman-teman. Tidak memaafkan maksudnya terhadap teman yang telah memukulnya tadi. Akhirnya apa? Anak tersebut tangannya masih sakit sampai saat ini. Denyut, tidak karuan,
nangis terus-menerus. Lalu datanglah ibunya lagi atau mamahnya si anak tersebut. Katanya, "Kenapa engkau hendak menangis, anakku?" Lalu jawab si anak, "Sakit, Ma, bekas pukulan yang diberikan temannya kepadanya." Lalu kata sang ibu, "Coba kamu berdamailah dengan mereka. Ampuni mereka, maafkan mereka atas apa yang telah dilakukan mereka terhadapmu." Lalu si anak menghela nafas sejenak. Kemudian saat sore hari dia melihat anak-anak itu atau teman-temannya bermain kembali. Dia samperin, teman-teman. Dia samperin. Lalu apa kata sang anak tersebut? "Ayo bermain." Dengan rasa keheranan, teman-temannya tersebut juga mengatakan, "Maafkan kami karena kami telah memukul tanganmu." Anak tersebut akhirnya lega hatinya. Walaupun anak tersebut pernah disakiti oleh temannya, tetapi dengan mengampuni teman-teman, lama-kelamaan rasa sakit itu menghilang. Seperti ada ayat yang mengatakan, atau lagu yang mengatakan, "Hati yang gembira adalah obat." Nah, dari ayat ini dengan lagu tersebut berkesinambungan, di mana mengampuni menciptakan hati yang damai, sehingga hasilnya adalah hati yang penuh gembira. Nah, hati yang gembira itu menghasilkan obat yang manjur bagi luka yang pernah dirasakan atau pernah dialami. Seperti contohnya peristiwa si anak tadi, di mana dia mengampuni temannya, akhirnya tangan yang terluka, tangan yang sakit tadi akhirnya semakin lama semakin membaik, teman-temanku. Maka dari itu, pesan yang didapat dari ayat firman Tuhan kali ini adalah ampuni, maafkan, kasihilah musuhmu, seperti kamu juga mengampuni dirimu sendiri. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah difirmankan tadi dapat kita aplikasikan bagi kehidupan kita sehari-harinya, sehingga hati kita lebih damai, tentram, dan juga teduh. Jadi, ingat kata pepatah, 1000 kawan itu sedikit, tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Maka dari itu, marilah kita bersahabat, senantiasa menuaikan damai sejahtera tanpa adanya pertikaian maupun musuhan. Sekian dan terima kasih.